Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Apa cerita pula ni? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Rizal Saputra. Sebelumnya apa kabar nih kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang sudah mensupport dan mengklik video ini. Oke, Timnas Indonesia bakal menurunkan lapis kedua di Piala AFF nanti ya guys ya. Tentunya dengan keputusan PSSI ini di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan pelatih Sintayong ini memunculkan berbagai komentar ya. Salah satunya negara tetangga kita, dimana mereka merasa diremehkan ya karena Indonesia menurunkan lapis kedua. Padahal kita sudah tahu ya untuk skuad utamanya sedang fokus ya. Skuad utama Indonesia sedang fokus untuk Piala Dunia ya. Nah, dengan terjadi ini tentunya Pak Malaysia juga mau menurunkan lapis kedua juga. Tentunya ini menimbulkan komentar lagi dari fans Malaysia tentunya guys ya. Dimana kita tahu timnas Malaysia sendiri sekarang sedang fokus untuk mengejar ranking FIBA Indonesia daripada pertandingannya. Padahal timnas Indonesia sekarang belum fokus ke pertandingan apa aja nggak. Kenapa nggak turunkan squad seniornya? Malu apa gengsi kita tahu ya. Kali ini kita bakal reaction videonya di channel The Wanderer ya. Buat kalian semua belum subscribe silahkan subscribe. Dimana sini ada videonya Malaysia tiru Indonesia tak turunkan senior di AFF. Pengamatnya bilang jangan tiru mereka, sudah level Asia. Oke, tapi belum kita saja cek itu. Pemain muda di Piala AFF 2024 guys. Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Apa cerita pula ni? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey. Dengan kemajuan timnas Indonesia yang begitu pesat bikin Malaysia tidak bisa tidur nyenyak. Tidak hanya naturalisasi, Malaysia tampaknya mulai meniru langkah strategis yang diambil Erick Thohir untuk timnas Indonesia. Salah satunya adalah tidak menurunkan tim senior di ajang Piala AFF. Pengamat bola Malaysia berkata lain, kalau semua negara mengikuti Indonesia, ajang AFF bisa hilang. Ia sarankan tidak usah ikut-ikut timnas Indonesia, mereka sudah level Asia. Mereka sudah level Asia ya. Timnas Indonesia, Malaysia bakal turunkan pemain lapis kedua. Kejutan dari timnas Malaysia yang dikabarkan tak akan menurunkan skuad utamanya di ajang paling bergengsi di dunia, yakni ASEAN Cup 2024. Tak mau kalah, timnas Malaysia direncanakan juga bakal turunkan para pemain muda seperti timnas Indonesia yang menurunkan timnas U22. Alasan Malaysia meniru timnas Indonesia untuk turunkan para pemain muda adalah untuk regenerasi. Hal itu dikonfirmasi oleh sang pelatih kepala Pau Marty. Pemain utama pun sulit, ini mau coba pakai lapis kedua. Jadi memang sudah kita rencanakan dari jauh-jauh hari, kita akan menurunkan skuad dengan usia yang memang semuanya rata-rata muda dari umur 22 tahun ke bawah. Ini tujuan yang pertama adalah kaitannya dengan regenerasi ya, sekali lagi ini kaitannya dengan regenerasi. Dengan adanya regenerasi ini ke depan kita sudah mempunyai pemain-pemain muda yang memang siap untuk memperkuat pelapis timnas senior. Timnas Indonesia memandang rendah kejohanan AFF Suzuki 2024 ni guys. Apa cerita pula ni? Jom aku kongsikan. Berita rasmi, Coach Sintayong akan menurunkan pemain muda bawah 22 tahun Timnas Indonesia pada kejohanan AFF kali ini. Tapi bukan saja-saja guys, sebenarnya Piala AFF ni bukan kejohanan rasmi FIFA. So untuk memanggil pemain yang berkelana di luar negara agak susah untuk klub melepaskan pemain mereka. So Timnas Indonesia terpaksa all out dengan pemain tempatan. Walaupun muda, Sintayong tetap optimis dengan target mereka lepas ke final AFF Suzuki 2024. Kalau korang berminat untuk dapat cut out sock ataupun grip sock by Nave, korang boleh tekan beg kuning ataupun di showcase guys. Kalau Timnas Endon target final, so maksudnya akan bertemu Harimau Melaya lah kan. Yelah macam tadi kau cakap kan, Piala AFF pun berlangsung di hujung tahun di luar kalender FIFA. Jadi kebanyakan pasukan mungkin sebab pasukan-pasukan Asia Tenggara dah mula menyedari bahawa mereka ada aim yang lebih besar, iaitu mungkin nak lebih aim kepada peringkat Asia. Jadi
Dan sekarang pun kita tengok banyak liga-liga di Asia Tenggara berlangsung sama macam style Eropah, bermain satu musim tu 2 tahun dan bulan Disember tetap akan berlangsung. Kalau dulu mungkin bulan Disember dah tak ada game dah. Jadi memang semua tim boleh hantar the strongest team, tapi sekarang nampaknya tidak. Adakah benda tu ialah bila dah umum ada, macam Indonesia sendiri dah umum akan menghantar skuad bawah 23 tapi still akan panggil daripada kelab-kelab yang mungkin pemain senior level club lah. Pemain yang berkualiti jugalah. Dan Thailand pun kalau tak silap untuk international friendly ni pun mereka menggunakan pemain yang mungkin bayangan yang akan bermain di AFF nanti, dan mereka seri lawan Laos. Dan ada dilihat juga di social media penyokong Thailand pun sangat tak berpuas hati juga dengan pemilihan pemain dalam jendela ni yang dijadikan bayangan untuk Piala AFF. Adakah bila berlakunya macam ni jadi hilang seri satu piala yang suatu ketika dahulu kita gelarkan Piala Dunia Asia Tenggara? Malaysia punya pilihan player starter sampai ke saat ni, sampai ke momen ni masih masih teka-teki lagi. Sebab bukan apa, tak lama lagi Suzuki ni Malaysia turun lawan siapa? Kemboja, Timor Leste, Singapura. Thailand ranking 96 yang kau takut sangat tau dalam grup. Thailand nak ke tournament ni 7 game unbeaten tau. Kita pun tahu Suzuki dengan Thailand ni dah macam FA Cup versi Arsenal dah. Memang tournament ni paling banyak win Thailand lah. Belum apa-apa aku dengar cerita daripada bulan 5 hari tu, ramai dah khabar dah grup ni susah katanya. Lagi-lagi ada Thailand dalam tu. Aku bukan harap lebih-lebih, tapi kemarau 14 tahun dah ni. The last game Malaysia draw 1-1 dengan India. Apa pun aku tak sabar nak tunggu AFF Suzuki kan. Fans Indonesia macam dah mana lawan Saudi ni, nak set Shin Taeyong lagi ke macam mana? Fans Malaysia macam siapa korang nak tengok ada dalam starting Suzuki nanti? Zakaria Rahim, seorang pengamat sepak bola dari Malaysia. Ya, dirinya ikut menyoroti skuad timnas Indonesia yang dibawa ke turnamen ASEAN Championship Mitsubishi Electric Cup 2024 atau kita kenal Piala AFF 2024 guys. Jadi dirinya mengatakan bahwa timnas Indonesia hanya menggunakan 1 pemain senior dan sisanya adalah pemain U22 guys. Jadi dia mengatakan bahwa tim-tim lain kalau mengikuti langkah Indonesia maka Piala AFF itu bisa hilang. Katanya karena sudah ada turnamen yang bisa dimainkan oleh pemain-pemain muda yaitu di SEA Games katanya. Jadi menurut saya karena kami atau timnas Indonesia itu jadwalnya sangat padat. Kami bermain di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi jadwal kami sangat padat. Mungkin pemain-pemain senior kami nggak bisa dimainkan di Piala AFF. Lalu ini juga bentuk dari regenerasi pemain-pemain timnas Indonesia ya. Sehingga kita bisa lihat skuad yang dibawa itu hanya pemain U22, dominasi U22, hanya yang senior Asnawi Mangku Alam guys. Jadi gimana pendapat dari teman-teman mengenai statement dari Bapak pengamat sepak bola dari Malaysia ini guys? Ayo komen pendapat teman-teman di kolom komentar. Salam Garuda. Apa benda ni weh? Gas rupun kita Malaysia belum juga resmi gitu Datuk TMJ udah memulai sombongnya cuy. Buset dah guys, ya belum juga resmi gitu ya. Kan resmi tanggal 15 nanti di bulan Desember gitu ya. Tapi kok bisa-bisanya itu, bisa-bisanya gitu ya. Sombong banget gitu, apa kepedean ini guys akan melebihi kinerja dari Pak Erick Thohir cuy. Buset dah guys. Nih guys katanya Malaysia mau tiru Indonesia. Kita mungkin akan lebih baik daripada apa yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir. Buset dah ya, gak bakal mungkin lah. Kalau misalkan lebih baik gak bakal mungkin. Ya guru akan selalu di atas murid gitu. Itu perumpamaannya guys. Buset dah. Tapi ini ya, ini terlalu percaya diri atau sombong gitu ya. Buset dah. Semoga aja guys ya, semoga aja negara tetangga kita agar gitu ya, agar sama seperti kita. Karena King Inu udah terlalu lelah bre, udah terlalu lelah gitu ya ngegendong ASEAN cuy. Walaupun hanya menggunakan skuad muda, tapi mentaliti mereka juara. Itulah timnas Indonesia di Piala AFF dengan membekalkan skuad pemain muda mereka yang rata-ratanya bawah 22 tahun. Mereka mampu boleh buat yang terbaik lah. Lagi-lagi lah pemain-pemain mereka yang saya lihat lah boleh pergi lebih jauh lah, iaitu Marcelino Ferdinand, Rafael Strike, Ikram Al-Ghifari, Kadir Arel, Sultan Zaki, Donitri Pamungkas, siapa lagi ya, Ferrari, Hoki, Arhan Kaka, Ivan dan Justina.
semua pemain-pemain ni adalah pemain harapan untuk Indonesia. Asnawi, Pratama Arhan. Wow, semua aku kenal guys. I don't know aku rasa aku lebih Indonesia daripada orang Indonesia. Tapi apapun, well, I half Indonesian. Tapi apapun, aku harap Indonesia boleh buat yang terbaik untuk saingan untuk Piala AFF kali ini. Dan prediksi aku guys, mungkin akan sampai ke semifinal atau finalis. Kalau kalah, mungkin kalah dengan Thailand atau Vietnam. Sebab Vietnam memang turunkan pemain bagus-bagus guys. Mereka turunkan pemain senior guys. Thailand pun turunkan pemain senior. Jadi mereka mau juara guys. Tak apa-apalah, redo je lah guys. Ya, walaupun tidak bisa juara, buat yang terbaik aja guys. Assalamualaikum. Sedar tak sedar, tinggal lebih kurang 10 hari sahaja lagi sebelum ASEAN Mitsubishi Electric Cup diadakan. Jadi ada juga yang tertanya-tanya, ini tournament apa? Tak pernah dengar pun. Sebenarnya ini adalah tournament AFF. Sebelum ni nama dia AFF, tapi dia dah tukar jadi ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Alah, yang kita menang tahun 2010 dulu, dah lama tak menang kan? Okey, so benda ni akan diadakan pada bulan hadapan. Dan kedua-dua grup telah pun dikonfirmkan. Okey, so jom aku sembang sikit pasal benda ni. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak, tekan butang follow. Jadi untuk grouping memang kita dah set siap-siap. Ini grup A ada 5 tim dan grup B ada 5 tim. Jadi siapa yang aku rasa akan pergi ke final lah. Kita terus bawa ke final kan. Semi final tu semua tak payah. Okey, siapa yang aku predict akan masuk final? Okey, yang pertama aku pilih Indonesia. Bagi aku yang akan menjadi juara untuk grup B. Okey, so kita tahu Indonesia sekarang memang tengah padu gila dekat kualifikasi Piala Dunia. Walaupun ada player-player yang tak ada, tapi ramai juga player-player terkenal yang diorang akan mainkan nanti. Contohnya kita ada Marcelino Ferdinand, Dustin Hubner, Rafael Struijk, Ivan Jenner. Dan ada juga player berpengalaman macam Pratama Arhan, Asnawi Mangkuk Alam, okey, dan sebagainya. Average age diorang agak muda 20.4 tahun. Seterusnya yang aku rasa akan pergi ke final juga bagi aku adalah juara grup A, iaitu Thailand. Kali ni Thailand diorang pilih player-player yang berpengalaman. Tengoklah dia punya average umur pun agak tinggi, 26 tahun. Pastinya Thailand ingin menang sekali lagi tournament ni sebab diorang dah menang 2 edisi sebelum ni. Jadi diorang of course lah nak buat repeat. Tak ada negara ASEAN dalam sejarah tournament ni pernah buat repeat, dan Thailand boleh buat benda tu pada tahun ini. Mungkin akan ada komen dekat bawah, bang kau ni orang Malaysia, kenapa kau tak rasa Malaysia pergi final? Kau tengok ke tidak game-game Malaysia adik? Kau tengok performance macam tu, kau rasa boleh pergi final ke? Lagipun revolusi Harimau Melaya akan bermula pada 15 Disember, maknanya selepas tournament tu habis. Waktu tournament tu kita masih lagi dalam management yang barai, tim yang barai, jadi aku tak rasa pun Malaysia pergi ke final. Menurut publik Malaysia, walaupun timnas Indonesia menurunkan hampir semua pemain muda, tapi timnas Indonesia dijagokan untuk juara AFF ketimbang Malaysia. Oke, teman-teman, itu tadi ya kita reaction mengapa Malaysia turunkan baris kedua ya, pemain muda ya, U22 ya, katanya untuk regenerasi. Karena Indonesia juga menurunkan pemain lapis kedua ya, karena emang Indonesia punya alasan gitu ya, kenapa pemain senior tidak diturunkan. Setelah kita tahu ya, Indonesia sedang fokus untuk mau main di Piala Dunia, masih menjalani kualifikasi ya, tentunya susah, apalagi pemain Indonesia ini sudah kelas dunia ya, bahkan sudah berkarir luar negeri. Jadi untuk memakai mereka bukan karena AFF ini bukan agenda FIFA, jadi susah ya. Oke, buat teman-teman apapun itu, semoga nanti kompetisinya baik semuanya, pemain secara aman dan enak ya. Tentunya tadi kita lihat TikToker Malaysia menjagokan Indonesia jadi juara grup. Melihat sepak terjang pemain timnas kita udah padu gila katanya guys ya. Oke, buat teman-teman seperti reaction gua, saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.